Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin Nabiyyina Muhammadin alaihi afdalus salati wa atamut taslim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa sallama tasliman mazidan ila yaumiddin thumma amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilman. Para hadirin akhwat wa ummahat fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah berada di tanggal 23 dari bulan Rabiul Awal 1447 Hijriah. Semoga Allah panjangkan usia kita semua di atas iman, di atas Islam, di atas sunnah, di atas keistiqomahan, juga kesehatan lahir dan batin, sehingga kita dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan 1447 Hijriah. Sisa berapa bulan lagi, Bu? Sekitar 5 bulan lebih sedikit. Insya Allah kita akan berjumpa kembali dengan bulan Ramadan. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita juga bersyukur pada kesempatan ini kita dimudahkan untuk melanjutkan pelajaran kita masih di pembahasan Kitab Tauhid alladzi huwa haqqullah 'alal 'abid, karya Syekhul Islam Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad At-Tamimi An-Najdi Al-Hambali alaihi rahmatullah. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita masih di pembahasan bab ke-13. Betul, Ibu? Bab minasyirki ayyastagitha bi ghairillah aw yad'u ghairahu. Bab di antara bentuk kesyirikan adalah beristighatsah kepada selain Allah atau berdoa kepada selain Allah. Baik. Dalil pertama sudah. Sekarang dalil yang kedua. Baik, kita lanjut dalil kedua dari bab ini. Beliau menukilkan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Yunus ayat ke-107. Surat Yunus ayat ke-107. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ba'da a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Wa iyyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa iyuridka bi khairin fala radda li fadlihi yusibu bihi man yasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Allah berfirman yang artinya, jika Allah menimpakan suatu madarat kepadamu, tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia, yakni Allah Azza wa Jalla. Dan jika Dia menghendaki kebaikan bagimu, tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Dia memberikan kebaikan itu kepada siapa yang Dia kehendaki di antara para hamba-Nya. Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah,
Ayat ini beliau cantumkan di pembahasan bab tentang istighatsah. Mana yang kaitannya dengan istighatsah? Dari ayat tadi, surat Yunus ayat 107, mana yang kaitannya dengan istighatsah? Ada kalimat istighatsah di situ? Yang mana, Bu? Jika Ibu paham makna istighatsah, bisa jawab. Apa kemarin makna istighatsah? Memohon pertolongan, bantuan kepada Allah untuk mengangkat musibah yang sudah menimpa, untuk menyelesaikan, memberikan solusi dari permasalahan yang sudah menimpa. Nah, itu namanya istighatsah. Nah, dari ayat ini kalimat yang mana? Kalimat yang pertama itu, wa iyamsaskallah bidurrin fala kashifa lahu illahu. Jika Allah menimpakan suatu madarat kepadamu, tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Madarat itu bentuknya apapun. Sakit, ujian, cobaan, musibah, bencana, gangguan, baik terkait dengan harta kita, kehidupan kita, usaha kita, apapun itu. Sesuatu yang tidak menyenangkan dalam hidup ini. Maka jika Allah menimpakan suatu yang madarat kepadamu, tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Allah. Nah, ini akidah Muslim. Tidak ada yang bisa mengangkat musibah, tidak ada yang bisa meredakan masalah, memberikan jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi manusia kecuali hanya Allah. Tidak ada yang bisa menyembuhkan penyakit, mengangkat penyakit kecuali hanya Allah. Ini akidah seorang muslim. Keyakinannya ini menjadikan dia ketika ditimpa satu madarat tertentu, menjadikan dirinya rujuk kepada Allah. Karena hanya Allah yang kuasa untuk itu. Bukan rujuk kembali kepada dukun, bukan rujuk kembali kepada kuburan, ya seperti yang dilakukan sebagian orang, bukan kembali ke tempat-tempat pesugihan, bukan kembali ke media sosial, status yang isinya curhat, ya. Tapi kembalinya kepada Allah. Kenapa? Fala kashifa lahu illahu. Karena tidak ada yang mampu menghilangkan madarat yang sudah menimpa kecuali hanya Allah. Nah, itu syahidnya. Itu poin dari ayat tersebut yang terkait dengan pembahasan kita. Baik Ibu, kita lanjutkan syarah atau penjelasan beberapa kosakata yang ada di dalam ayat ini. Imam Syekh Al-Qara'awi rahimahullahu ta'ala, beliau menyebutkan beberapa kosakata. Ada kalimat wa iyamsaskallah bidurrin. Jika Allah menimpakan suatu kemadaratan kepadamu. Maksudnya jika turun satu madarat menimpa dirimu dari Allah seperti penyakit dan yang semacam dengan itu, madarat apapun. Ya, sakit hati masuk tidak Ibu? Masuk. Sakit gigi masuk. Begitu ya. Badan kita sakit itu masuk. Kita ditinggal oleh orang yang kita cintai, ada anggota keluarga kita mungkin meninggal dunia, atau orang diuji ekonominya, begitu ya, pajak naik terus, penghasilan malah nurun, gitu kan,
barakallahu fikum, atau apapun itu madarat, bencana alam. Wa iyyamsaskallahu bidurrin. Kemudian ada kalimat fala kashifa lahu. Ya. Fala kashifa lahu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya. Maksudnya tidak ada yang bisa melenyapkannya, mengangkat musibah itu, atau memberikan jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi. Fala kashifa lahu. Ya. Wa iyuridka bi khairin. Ada kalimat wa iyuridka bi khairin. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagimu, maksudnya tidak ada yang kuasa menetapkan kebaikan untukmu. Karena barakallahu fikum, yang kuasa untuk itu hanyalah Allah. Ustaz, misalkan saya alhamdulillah dikasihani, saya diperlakukan dengan baik, mungkin oleh suami, mungkin oleh anak, mungkin oleh tetangga, mungkin oleh teman. Barakallahu fikum. Maka hakikatnya kebaikan itu dari Allah. Yang menggerakkan hati seseorang untuk berbuat baik kepada kita siapa? Allah Azza wa Jalla. Begitu ya. Fala radda li fadli, maka tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Maksudnya tidak ada yang dapat menghalangi pemberian karunia-Nya. Kalau Allah sudah berkehendak memberikan rezeki kepada seseorang, misalkan, maka tidak ada satupun pihak yang mampu untuk menghalang-halanginya. Dan banyak ya kisah nyata tentang itu. Ada orang barakallahu fikum susah misalkan ekonominya, namun dia misalkan punya sebidang tanah yang dulu pernah dia tabung, ya, dan ternyata ketika dia sedang diuji dengan kesusahan, tiba-tiba tanahnya kesabet jalan tol. Dulu belinya cuma 30 juta saja, ya, ketika kesabet jalan tol jadi 3 miliar. Senang tidak ibu? Senang, pensiun dini sudah, gitu kan? Masya Allah. Punya kebun, Masya Allah. Dulu mungkin belinya hanya sekian juta, tiba-tiba jadi tambang batu bara, cair dananya. Masya Allah, rezeki itu kalau sudah menjadi hak kita, Allah menetapkan kita yang dapat rezeki, tidak ada yang bisa menghalang-halangi. Dan ini akidah Muslim. Yusibu bihi, ada kalimat yusibu bihi, dia memberikan kebaikan itu, memberikannya, yakni memberikan kebaikan itu. Maksudnya apa? Allah pasti menghususkan pemberiannya itu. Kalau Allah kehendaki untuk seseorang, Allah pasti berikan kepadanya, ya, menghususkan dengannya. Kemudian ada kalimat Al-Ghafur Ar-Rahim. Al-Ghafur artinya yang maha pengampun. Banyak ampunannya bagi orang yang bertaubat, hingga dari dosa syirik sekalipun. Ya, dosa syirik kalau ditobati dengan taubat nasuha, insya Allah berlaku pada orang tersebut nama dan sifat Allah Al-Ghafur. Ar-Rahim, yang maha penyayang, maksudnya adalah yang banyak rahmat dan kasih sayangnya yang Allah sampaikan kepada siapapun yang dikehendakinya. Nah, itu beberapa kosakata di dalam ayat tersebut. Kemudian syarah ijmali, syarah ayat secara global, secara garis besar. Pada ayat ini Allah mengabarkan kepada nabinya Muhammad SAW bahwa kebaikan dan keburukan merupakan takdir dan ketetapan dari Allah Azza wa Jalla, dan bahwasannya tidak ada seorang pun, siapapun dia dan apapun kedudukannya, yang kuasa menolak madarat dari seseorang. Tidak juga dia kuasa menghalangi kebaikan dari seseorang.
dan bahwa tindakan tersebut secara keseluruhan adalah milik Allah. An-nafi wad-dhar, memberikan manfaat atau menimpakan madarat, ya, menghalangi manfaat atau ya melenyapkan madarat, itu semua hanya Allah yang kuasa. Allah kuasa menghalangi siapa saja yang dikehendakinya dengan hikmahnya, dan memberi siapa saja yang dikehendakinya dengan karunia-Nya. Jadi kalau Allah itu menahan, itu sesuai dengan hikmahnya, bukan karena kezalimannya. Ada orang ditahan rezekinya sehingga ekonominya morat-marit, itu dengan hikmah. Allah tidak mungkin menzalimi siapapun dari para hambanya. Wallahu la yuridu zulman lil alamin. Allah tidak menghendaki kezaliman bagi sekalian alam ini. Jadi kalau Allah menimpakan azab, ya, kalau Allah kemudian menahan karunia-Nya dari seseorang atau dari satu kaum, maka itu dengan hikmahnya, dengan kebijaksanaannya, bukan karena kesewenang-wenangan apalagi karena kezalimannya. Beda dengan manusia, gitu ya. Kalau manusia punya karyawan tidak digaji, ditahan gajinya, itu karena apa? Kezaliman, atau malah gaji karyawannya dibur, gitu ya. Itu zalim. Allah juga Maha mengampuni dosa-dosa orang yang bertaubat kepadanya, bahkan hingga dosa syirik sekalipun, dikarenakan rahmatnya yang maha luas, rahmatnya yang banyak bagi orang-orang yang bertaubat. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, dan seharusnya di sini seorang muslim itu, ya, bersyukur kepada Allah, karena apapun masalah yang dihadapi dalam hidup ini menjadikan kita semakin dekat kepada Allah dengan istighosah kita. Ibu, kalau kita sedang susah kemudian curhat kepada Allah, tenang enggak? Tenang. Orang beriman itu ketika mendekat kepada Allah saat dia ditimpa musibah, ya, maka dengan istighosahnya dia kepada Allah, apalagi dengan derayan air mata yang mengiringinya, itu sudah menyejukkan hatinya. Padahal masalahnya belum hilang. Ya tidak, Ibu? Mungkin masalahnya belum hilang, tapi ketenangan itu sudah Allah anugerahkan, ya. Dan bisa saja ketenangan yang Allah anugerahkan ke dalam jiwanya itu mengalahkan rasa pahit musibah yang dia alami, atau setidak-tidaknya mengurangi rasa duka dari musibah yang menimpa. Bagaimana lagi kalau kemudian Allah itu beneran mengangkat sebagaimana janjinya. Allah kemudian menyelesaikan permasalahannya. Oh, itu kenikmatan di atas kenikmatan. Maka Ibu, seorang muslim muwahhid, muslim yang bertauhid itu, kalau dia ditimpa sesuatu yang buruk, dia tidak suudzon kepada Allah. Dia tidak suudzon kepada Allah. Yang ada justru berbaik sangka. Ya. Allah ingin kita mendekat kepadanya, yang mungkin selama ini kita jauh. Mungkin selama ini kita lengah, kita lalai, ya. HP sering dibuka, tapi mushaf Quran tidak pernah dibuka. Dibuka saja enggak, apalagi dibaca, ya. Tapi kalau medsos semua dibuka, ya. Jadwalnya rutin lagi. Belum murojaah Facebook, buka Facebook. Enggak lama, Instagram saya belum di murojaah, ya. Dilihat Instagramnya. Nanti YouTube, nanti WhatsApp, nanti Telegram, gitu ya. Semua serba dibuka. Mushaf Quran tidak pernah dibuka, ya. Semoga ibu-ibu di sini enggak begitu, ya. Ya. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Barangkali Allah tuh menegur kita supaya kita ayo kembali kepadanya, kembali.
Ya, buka mushafmu, baca Quran itu. Ya. Rutinkan bacaan Quranmu. Ya. Barakallahu fiikum. Mungkin selama ini kita lalai dari mengerjakan solat-solat sunnah. Ditegur oleh Allah dengan musibah, ayo supaya kamu sujud kepadaku. Banyak sujud. Ya. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi jangan bersuudzon. Ya, karena ada kalanya kita tuh justru butuh yang begitu. Ya, walaupun tentu tidak semua orang pengennya baik-baik saja, kan begitu. Namun demikianlah, siapapun yang berikhtiar kebaikan mesti akan ada ujian, ya. Dan ujian itu bisa apapun soalnya. Itu kan kuasanya Allah. Ya, ya kalau boleh milih, pengen ujian itu yang soalnya ringan-ringan saja gitu ya. Soalnya ringan, jawabannya pun ringan. Tapi itu kan kuasa Allah, kita tidak bisa milih-milih. Tapi yakinlah kalau level kita itu sudah di level tinggi, ya ujiannya pun berat. Ibu kalau ujian S3 jangan disamakan dengan ujian kelas 3 SD. Ya kan Ibu? Ujian kelas 3 SD dengan ujian S3, kira-kira berat mana? Hah? Ya berat S3 kan jelas. Harus bikin disertasi, harus apa gitu ya. Artinya apa? Levelnya sudah berbeda. Levelnya sudah berbeda. Maka jangan suudzon ya. Justru kita berburuk sangka kalau kemudian sekolah kita S3, di jenjang S3 kok soal ujian kelas 3 SD ya. Wah, ini bukan level saya, kan begitu. Orang dengan levelnya akan mempersiapkan diri dengan soal ujian yang berat-berat. Kenapa? Karena dia paham ini saya bukan di level yang dulu lagi. Maka seorang mukmin semakin tinggi imannya, dia siap diuji dengan soal ujian seberat apapun. Dia tidak hanya siap dengan ujian kesenangan, dia pun siap dengan ujian yang susah-susah. Ya walaupun dia tidak berharap gitu, ya berharapnya yang baik-baik. Tapi ini dunia bukan surga. Ya. Apapun yang Allah kehendaki, ya bisa menimpa kita. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat yang mulia ini, pertama, bahwasannya kebaikan dan keburukan itu telah ditakdirkan Allah. Kemudian yang kedua, penetapan sifat iradah. Iradah itu kehendak, keinginan. Wa iyuridka. Ada kalimat yuridka, itu iradah. Tentu sifat ini sesuai dengan kelayakan Allah sebagai Rabbul Alamin, zat yang maha agung, Rabb yang maha besar. Jangan disamakan dengan kehendak manusia. Kemudian juga di sini ada penetapan sifat masyiah. Mirip ya, masyiah dengan iradah itu. Keinginan atau kehendak. Dari kalimat yusibu bihi mayyasha'u. Yusibu bihi mayyasha'u. Allah memberikan kebaikan kepada siapa saja yang dikehendakinya. Ada kalimat mayyasha'u. Kemudian ayat ini juga menunjukkan tentang penetapan kesempurnaan kerajaan dan kekuasaan Allah. Dari sisi hanya Allah yang kuasa untuk mengangkat madarat yang sudah menimpa, hanya Allah yang kuasa untuk memberikan kebaikan kepada siapapun yang dikehendakinya. Dan tidak ada yang bisa menggugat Allah, tidak ada yang bisa memprotesnya. Tidak ada satupun pihak atau satupun kekuatan yang kemudian bisa mempermasalahkan apa yang Allah tetapkan dan apa yang Allah kehendaki. Menunjukkan kemahasempurnaan kerajaan dan kekuasaan Allah.
Ya, kalau kekuasaan manusia bisa digoyang. Ya kan Ibu? Kekuasaan manusia segede apapun, sebanyak apapun, seluas apapun wilayahnya, bisa saja dirobohkan, digulingkan sama pihak lain atau kekuatan yang lain. Kemudian ada penetapan dua nama dari nama-nama Allah yang husna, Al-Ghafur, kemudian Ar-Rahim, yang maha mengampuni dan yang maha menyayangi, yang tentu di dalam dua nama ini sekaligus terkandung sifat yang maha sempurna, yakni sifat mengampuni dan sifat menyayangi. Kaitan ayat ini dengan judul bab, ibu-ibu yang dirahmati Allah, dari sisi ayat ini menunjukkan bahwa menghilangkan madarat dan mendatangkan manfaat ini termasuk perbuatan khusus bagi Allah, min khasaisillah, termasuk kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala, sehingga memintanya dari selain Allah merupakan satu kesyirikan. Ya. Meminta kebaikan. Apa doa minta kebaikan, Bu? Allahumma inni apa kalau kita ingin mendapatkan kebaikan apa? Asa tidak hafal Ibu? Tidak pernah minta kebaikan. Barakallahu fiik. Doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini kunci jawaban kalau Ibu ditanya satu doa, aduh enggak hafal Ustaz, yang saya hafal ini saja. Gitu. Kebaikan di dunia apa, Bu? Kalau dirincikan, ya banyak, enggak ada batasnya. Kebaikan akhirat, kalau dirincikan banyak sekali. Makanya disebut doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Minta kebaikan di dunia dan juga minta kebaikan di akhirat. Ada doa bagus lagi, Bu. Doanya Nabi Ibrahim. Doa Nabi Ibrahim ada di surat Asy-Syu'ara. Bukan. Coba dibuka surat Asy-Syu'ara. Kalau tidak salah ayat 83 sampai 85. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin waj'alni lisana sidqin fil akhirin waj'alni mi warathati jannatin na'im. Hafal doa itu? Itu doa bagus, Ibu. Ibu pengen dikenang baik atau dikenang buruk? Pengen dikenang baik. Di mana dikenang baiknya? Di dunia sekaligus di akhirat. Jadi kalau orang ingat kita itu, yang diingat ya kebaikan. Nah itu doanya. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin waj'alni lisana sidqin fil akhirin
waj'alni min warathati jannatin na'im. Ibrahim berdoa kepada Allah, wahai Rabbku, berikanlah kepadaku hikmah. Hikmah itu maksudnya ilmu, ya, sebagaimana dijelaskan oleh para ahli tafsir. Wahai Rabbku, berikanlah kepadaku hikmah, ilmu hikmah, dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang saleh, dan jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian. Waj'alni min warathati jannatin na'im, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang mewarisi surga yang penuh dengan kenikmatan. Ini doa sangat mulia sekali. Nabi Ibrahim di sini mula-mula berdoa untuk dianugerahi hikmah keilmuan dan masuk dalam golongan orang-orang saleh. Ini terkait dengan bagaimana kita memiliki kualitas diri dengan ilmu yang dipelajari sehingga kita digolongkan Allah ke dalam jajaran orang-orang saleh. Kemudian doa yang kedua, Nabi Ibrahim meminta kepada Allah agar dijadikan teladan dan namanya dikenang baik oleh generasi berikutnya. Artinya apa? Di sini Nabi Ibrahim meminta kepada Allah supaya dirinya menjadi diri yang bermanfaat, dikenang baik oleh manusia di dunia. Diijabah enggak doa Nabi Ibrahim ini? Jelas diijabah. Allah sebutkan tuh di surat Shafat ayat 108 ayat sampai 110. Wa tarakna alaihi fil akhirin. Kami abadikan untuk Ibrahim itu pujian yang baik. Fil akhirin, di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Salamun ala Ibrahim, yaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim. Kadzalika najzil muhsinin, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Dan ternyata tidak berhenti di situ. Bagaimana juga di akhirat, ya, kita dikenal dengan kebaikan. Waj'alni min warathati jannatin na'im, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang mempusakai surga yang penuh dengan kenikmatan. Begitu Ibu. Tidak terkenal di dunia tidak ada masalah, tidak terlalu beresiko. Yang penting kita jangan sampai tidak viral di langit sana, ya. Seorang muslim itu tidak hanya ingin dikenang baik di dunia, tapi juga dia ingin dikenal dengan kebaikannya sampai di kehidupan akhirat. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin waj'al li lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warathati jannatin na'im. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.